Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teh, silahkan masuk. Terima kasih. Teh Siti, di sini saya memiliki 2 buah kursi. Teh Siti boleh menduduki satu kursi yang menurut Teh Siti ketika Teh Siti menduduki tersebut, Teh Siti akan merasa nyaman. Sini, boleh Teh, silahkan. Terima kasih. Baik Teh Siti, sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu ya Teh, karena pada saat ini Teh Siti sudah mau dan sudah menyempatkan waktu gitu ya untuk hadir pada sesi konseling kali ini. Nah, sebelum kita memulai sesi konseling kali ini, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri satu sama lain terlebih dahulu ya Teh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salma Salsa. Di sini saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya yang sekarang berada di semester 5 seperti itu. Teh Siti mungkin bisa panggil saya Salma atau Alma, mungkin itu senyamannya Teh Siti saja. Baik. Kalau Teh Siti sendiri boleh memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati. Saya juga sama ya Teh, mahasiswa Prodi Pembinaan Konseling. Yes. Assalamualaikum. Oke. Tadi gimana nih Teh perjalanan sebelum ke kampusnya? Sangat capek sih Teh. Oh, capek. Tapi keren ya Teh Siti, kayak meskipun capek tapi di keadaan yang sekarang Teh Siti terlihat sangat baik-baik saja dan ceria gitu. Lalu gimana nih kabar Teh Siti hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Apakah ada perasaan-perasaan yang mengganggu Teh Siti di hari ini? Ada sedikit Perasaan apa tuh? perasaan kesal. Asal, oke. Di sini saya mau bertanya dulu nih Teh, apakah Teh Siti pernah mengikuti sesi konseling? Sudah. Oh, sudah pernah. Nah, mungkin di sini saya juga ingin menjelaskan ulang ya Teh. Konseling itu merupakan proses bantuan kepada individu agar individu yang terkena masalah itu bisa menyelesaikan permasalahannya seperti itu. Nah, lalu di sini juga pada konseling kali ini tuh kami itu memiliki 3 asas Teh. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi di sini tuh apapun yang Teh Siti ceritakan itu tuh bersifat rahasia Teh. Jadi tidak akan ada orang yang mengetahui. Namun jika ada pun misalnya orang tua atau dosen ataupun teman atau mungkin pasangan Teh Siti gitu, kiranya siapa yang boleh mengetahui permasalahan ini? Cukup saya dan Teh Salma aja. Oke. Nah, cukup kita berdua saja mungkin ya Teh. Lalu ada asas kesukarelaan. Jadi Teh Siti hadir pada sesi konseling kali ini tuh dengan rasa sukarela gitu ya Teh. Seperti itu. Dan yang ketiga ada asas keterbukaan. Jadi Teh Siti di sini terbuka gitu ya Teh. Baik itu semua permasalahan yang Teh Siti alami itu diceritakan secara terbuka kepada saya seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Teh? Tidak ada. Tidak ada, baik. Nah, biasanya ya Teh, sesi konseling ini tuh dilakukan selama 4 kali sesi, 4 kali pertemuan. Namun jika Teh Siti masih merasa ada yang mengganjal atau belum ada perubahan pada diri Teh Siti, boleh kita lanjutkan sesi berikutnya seperti itu. Mungkin itu nanti bisa menyesuaikan. Apabila Teh Siti sudah merasa lega di 3 sesi, kita juga bisa menyudahi di sesi itu seperti itu. Nah, lalu setiap sesinya itu normalnya itu selama 30 sampai 45 menit Teh, kayak gitu. Nah, apakah Teh Siti sudah siap? Sudah. Oke. Karena di sini Teh Siti sudah siap, saya juga sudah membaca take inform yang Teh Siti isi. Teh Siti boleh menceritakan ulang kejadian yang Teh Siti alami. Oke, ini Teh, saya tuh kan punya saudara. Nah, saudara saya tuh suka meminjam motor, tapi setelah meminjam motor itu saudara saya tidak mengisi bensin
kepada motor saya. Di situ saya merasa kesal karena kan besoknya mau kuliah dan melihat bensin tidak ada atau tidak penuh. Teh Siti memiliki saudara dan seringkali meminjam motor Teh Siti, namun tidak mengisi ulang bensin motor Teh Siti sendiri seperti itu. Iya, teh betul sekali. Nah, tapi di sisi lain saya juga kasihan gitu ya kalau tidak dipinjamkan dan merasa bersalah gitu. Teh Siti di sini merasa kasihan dan merasa bersalah ketika Teh Siti sendiri memiliki keinginan tidak untuk meminjamkan motor itu. Iya, teh betul sekali. Karena kan sesama saudara kan kita harus saling ya. Tapi kan saudara tersebut tidak merasakan gitu, tidak memikirkan apa yang saya pikirkan gitu. Kalau boleh tahu Teh, memangnya perasaan Teh Siti itu di sana itu seperti apa? Kesal. Teh Siti merasa kesal ketika motor Teh Siti setelah dipinjam tidak diisikan bensin. Iya kan, sedangkan saya kan mau kuliah gitu teh, melihat bensin tidak ada, kemudian waktu sudah siang kan takut untuk terlambat gitu. Teh Siti di sana merasa takut karena posisinya motor Teh Siti itu setelah dipinjamkan itu tidak diisi ulang bensin, sedangkan Teh Siti harus kuliah gitu ya Teh. Iya betul sekali teh. Memang kalau boleh tahu nih Teh, jarak rumah Teh Siti ke kampus itu berapa menit sih? Kira-kira 1 jam teh. Itu sangat lumayan jauh berarti Iya. ya rumah Teh Siti. Apakah Teh Siti tidak ngekos? Tidak. Oh, PP Teh Siti. Iya. Oh iya. Lalu perasaan apa lagi nih yang Teh Siti rasakan? Bingung teh. Bingung. Iya. Boleh saya tahu bingung itu tuh bingung apa? Bingung. Nah kan di sisi lain ketika ada nih yang meminjamkan motor, ada yang mau meminjam motor kepada saya, saya tuh boleh-boleh saja. Tapi di sisi lain mama ataupun bapak suka menanyakan kemana motor, dipinjam sama siapa. Nah di situ kan sama saya tuh dijelasin sama si A misalnya. Tapi di situ bapak ataupun mama suka kayak gak suka gitu teh, karena kan yang tadi tidak di bensini motornya, jadi suka marah atau suka gak suka gitu kalau motor dipinjemin. Teh Siti merasa gelisah karena di posisi itu Teh Siti ingin meminjamkan motor, namun di sisi lain orang tua Teh Siti itu seringkali menanyakan motor itu dipakai oleh siapa, seperti itu ya Teh. Iya, betul seperti itu. Lalu ada lagi perasaan yang dirasakan? Tidak ada teh. Tidak ada. Oke Teh Siti, dapat saya simpulkan ya Teh. Teh Siti merasa bingung, Teh Siti merasa iba karena motor Teh Siti seringkali dipinjam oleh saudara Teh Siti, namun seringkali tidak diisikan bensin kembali. Padahal Teh Siti sendiri itu sangat membutuhkan gitu ya, karena jarak dari rumah ke kampus itu lumayan cukup jauh ya Teh. Iya seperti itu teh. Lalu apa yang Teh Siti harapkan terjadi pada sesi konseling? Saya tuh ingin lebih bisa menghilangkan rasa tidak enak kepada orang lain gitu, kan kayak tadi ya kepada saudara. Padahal kan setidaknya gitu ya teh di bensinin atau kan melihat saya kuliah pagi-pagi gitu. Iya. Kalau boleh tahu nih Teh, jika seandainya rasa tidak enakan itu hilang pada diri Teh Siti, apa yang Teh Siti rasakan? Tenang teh. Tenang, boleh dijelaskan tenang seperti apa? Tenang seperti saya tidak perlu memikirkan saudara saya misalkan mau pinjam motor tapi sama saya tidak dipinjamkan. Nah di situ saya tidak lagi merasa
bersalah ataupun kasihan, di situ saya akan merasa tenang karena tidak ada hal yang seperti itu. Baik, Teh Siti ingin merasa tenang ketika suatu saat jika saudara Teh Siti meminjam motor, namun Teh Siti menolak untuk meminjamkan, namun Teh Siti tetap merasa tenang dan hati itu nyaman gitu ya, jadi udah enak hati gitu ya. Iya. Seperti itu. Baik. Selain rasa tenang, apa yang Teh Siti harapkan terjadi setelah rasa tidak enakan itu hilang? Bahagia. Teh Siti merasa bahagia. Ya. Bahagia seperti apa? Bahagia karena Mama dan Bapak tidak menyalahkan saya lagi gitu teh ketika orang lain minjem motor padahal Mama tidak mengizinkan gitu. Bahagia karena orang tua Teh Siti tidak mempertanyakan dan menyalahkan Teh Siti seperti itu ya. Iya, betul sekali. Lalu ketika rasa bahagia itu sudah datang dan menghampiri Teh Siti, apa yang akan terjadi pada diri Teh Siti? Senang dan tenang gitu. Senang dan tenang. Baik. Teh Siti di sini ingin merasa tenang dan senang ketika Teh Siti bisa menolak ketika orang lain ingin meminjam motor seperti itu ya. Iya. Oke. Setelah tadi Teh Siti bercerita, Teh Siti itu kan merasa kesal dan merasa tenang gitu ya saat ini. Jika Teh Siti skalakan nih Teh, di mana 0 itu Teh Siti merasa kesal dan 10 itu Teh Siti merasa tenang, keadaan Teh Siti sekarang berada di skala berapa? 5. Boleh dijelaskan skala 5 itu seperti apa? Mengapa Teh Siti memilih berada di skala 5? Karena kan saya hampir kali ini sedang merasa kesal ya dari kemarin-kemarin kepada saudara saya mungkin ya Teh karena sering meminjam motor gitu. Baik. Apakah Teh Siti ingin menaikkan skala tersebut? Ingin Teh. Jika boleh saya tahu ke skala berapa? 9. 9. Oh, hebat sekali ya, dari 5 langsung ke 9 itu berarti di sini Teh Siti itu sungguh-sungguh gitu ya untuk merubah emosi tersebut. Iya, betul sekali. Jika boleh diceritakan kembali nih Teh, angka 9 itu seperti apa sih? Rasa tenang Teh karena saya sudah berani gitu ya untuk misalnya berbicara kepada saudara saya terkait dengan perasaan yang sedang saya alami. Teh Siti merasa tenang ketika Teh Siti sendiri sudah berani berbicara baik-baik kepada saudara Teh Siti seperti itu. Iya, betul sekali. Oke. Baik Teh Siti, setelah tadi Teh Siti menceritakan semua perasaan, permasalahan yang Teh Siti rasakan, sebenarnya apa sih yang Teh Siti inginkan dari situasi ini? Saya tuh ingin merasa tenang dan tidak memikirkan sikap-sikap ataupun perlakuan yang saya kepada orang lain. Misalnya ketika ada orang yang meminjam motor, nah kan saya tuh bimbang ya antara mau meminjamkan atau tidak. Nah, di situ saya ingin konsisten gitu dengan apa yang saya berikan jawaban kepada orang tersebut gitu. Kalau boleh tahu nih Teh, Teh Siti itu ingin hubungan dengan saudara Teh Siti seperti apa dari kejadian ini? Mungkin saling menghargai. Saling menghargai. Tapi Teh Siti masih ingin
tetap membantu saudara Teh Siti atau Teh Siti ingin belajar tegas terlebih dahulu nih saat ini? Ingin membantu. Tetap ingin membantu. Jadi Teh Siti di sini tuh sebenarnya ingin merasa tenang, tapi hubungan Teh Siti dengan saudara tuh tetap saling membantu dan saling mengerti satu sama lain, ya, menghargai seperti itu. Oke, nah selama ini apa yang Teh Siti lakukan saat saudara Teh Siti ingin meminjam motor Teh Siti? Saya lebih sering meminjamkan sih Teh, misalnya misalnya gini, motor dipakai gak? Kata saya enggak, terus saya menjawab mau kemana gitu, misalnya ke Tasik gitu ya, saya ambil aja di situ gitu Teh. Kalau boleh saya tahu nih Teh, memangnya biasanya nih saudara Teh Siti sendiri itu meminjam motor tuh berapa kali dalam seminggu? Kurang tahu sih Teh, paling ada sekali ataupun lebih sih gitu. Oh ya, jadi ganan tuh ya Teh. Iya gitu. Baik. Biasanya nih Teh Siti tuh respon Teh Siti gimana sih kalau misalnya dia itu tidak ngisi bensin? Respon Teh Siti baik itu respon Teh Siti ke diri sendiri atau mungkin respon Teh Siti ke saudara seperti itu? Kayak marah sih Teh, kenapa sih gitu gitu. Jadi Teh Siti tapi di situ langsung ngomong atau dalam hati? Dalam hati sih, Dalam ataupun hati. bergumam sendiri. Oh iya, bergumam sendiri. Berarti kalau misalnya ke saudara Teh Siti sendiri itu tidak ada respon, jadi kayak cukup menerima Iya, seperti itu. seperti itu. Ya. Oke. Pernah nggak sih Teh Siti mencoba gitu untuk ngomong langsung gitu ke saudara Teh Siti tentang perasaan Teh Siti? Belum pernah. Oke. Kalau misalnya nih Teh Siti terus membiarkan saudara Teh Siti meminjam motor dengan kurun waktu yang tidak menentu ya, kadang seminggu sekali atau bahkan lebih gitu ya, apakah itu tuh bisa membuat Teh Siti lebih tenang atau justru malah makin kesal dan risih gitu. Kesal dan risih. Nah, menurut Teh Siti nih, cara Teh Siti sekarang itu tuh sudah membantu Teh Siti mencapai keinginan Teh Siti atau belum? Belum. Oke. Kalau misalnya Teh Siti ngerasa tindakan Teh Siti selama ini tuh mendekatkan Teh Siti ke rasa lega atau malah menjauh? Malah menjauh, bukan merasa lega, tapi Teh Siti malah menjauh dari rasa lega itu, jadi malah merasa makin kesal, makin marah gitu ya Teh. Nah, oke, ini kira-kira nih langkah kecil apa yang bisa Teh Siti lakukan gitu ya supaya tetap baik hubungan Teh Siti dengan saudara Teh Siti? Mungkin ya Teh, yang pertama itu saya akan berani mengobrol atau mencoba bicara kepada saudara saya dengan baik-baik gitu ya. Ketika meminjam motor itu minimal saling menghargai gitu. Kemudian yang kedua, mungkin saya akan lebih konsisten atau tegas dengan apa nih hak kita gitu ya, karena kan saya juga tidak mau gitu selalu dimanfaatkan sedangkan orang lain tidak menghargai gitu. Baik. Kalau boleh tahu nih Teh Siti mungkin di sini bisa mengekspresikan seperti apa sih yang seperti apa omongan yang akan Teh Siti bicarakan ke saudara Teh Siti? Seandainya nih di sini tuh ada nih saudara Teh Siti, seandainya ya Teh, apa nih yang akan Teh Siti katakan? Misalnya gini ya Teh, atuh kamu Teh kalau mau minjem motor tuh minimal bensinan gitu ya, karena kan aku besok mau kuliah pagi dan saya gak mau gitu ya harus mengisi bensin dulu, kan itu pasti memakan waktu ya kan,
waktu sampai semenit juga kan itu berharga untuk pergi ke kampus gitu. Jadi di sini kita saling menghargai gitu intinya. Oke, bagaimana nih jika Teh Siti mulai dengan minta bensin diisi dulu sebelum dipinjam? Kalau begitu sih saya tidak berani ya, Tidak berani. karena kan takut Menyinggung, menyinggung gitu. takut menyinggung. Lalu apakah Teh Siti sendiri siap kalau misalnya nanti suatu saat gitu ya, atau suatu hari mencoba buat ngomong baik-baik tanpa marah, tapi agar hubungan kalian tuh baik seperti itu, apakah Teh Siti siap? Siap, insya Allah. Nah mungkin tadi yang omongan Teh Siti katakan di sini itu bisa menjadi tahapan awal mungkin ya Teh Siti berlatih dengan Teh Siti bicara seperti itu gitu ya. Itu tuh Teh Siti itu sebenarnya sudah memiliki rasa berani gitu. Namun saya harap Teh Siti itu bisa meningkatkan rasa berani itu ketika langsung di hadapannya dengan saudara Teh Siti seperti itu. Nah, saya tanya nih Teh Siti sendiri mau atau tidak kalau kita rancang cara ngomong yang enak gitu ya Teh. Misalkan tadi sudah nih tapi tegas gitu biar Teh Siti juga bisa biar saudara Teh Siti juga ketika Teh Siti sudah berbicara tegas gitu ya, beliaunya juga bisa mengerti seperti itu. Mau sih Teh. Nah, coba boleh mungkin Teh Siti sekarang kayak berbicara nih. Misalnya gini ya Teh, kalau mau pinjam motor minimal harus tahulah saling menghargai antara kita kan saudara, saling memahami gitu ya apa keperluan kita masing-masing, itu harus saling mengerti gitu. Oke. Teh Siti tadi kan Teh Siti sudah ya bercerita, sudah merancang kata-kata juga tadi kita ya meskipun sedikit gitu ya. Nah, apa yang akan Teh Siti lakukan setelah mengikuti konseling kali ini? Yang tadi saya sebutkan ya Teh, yang pertama mulai berbicara memberanikan kepada saudara saya dengan baik dan benar, terus kemudian saya mulai konsisten dengan dengan keputusan yang saya ambil. Baik Teh Siti, di sini saya dapat melihat ya kalau di sini Teh Siti tuh bisa tegas dan bahkan saya apresiasi sekali gitu ya perasaan Teh Siti, karena di sini saya melihat perasaan Teh Siti yang lebih legowo gitu ya Teh terhadap diri Teh Siti sendiri seperti itu, ketika satu sisi Teh Siti gak enak ke saudara tapi di sisi lain orang tua Teh Siti menyalahkan Teh Siti, namun di sana Teh Siti sendiri itu bisa mencoba mengontrol emosi Teh Siti seperti itu. Lalu saya juga di sini setelah tadi Teh Siti berbicara planning untuk kedepannya yang saya harapkan itu ada perubahan yang terjadi pada diri Teh Siti. Pada minggu depan akan saya tanya kembali tentang perasaan Teh Siti setelah berbicara baik-baik dengan saudara Teh Siti seperti itu. Sekarang di sini saya memiliki kertas ya Teh Siti boleh mengisi pesan dan kesan Teh Siti sebentar. Teh Siti boleh mengisi pesan dan kesan Teh Siti selama mengikuti sesi konseling kali ini.
Siti bacakan. Kesan dan pesan saya di sini, saya merasa agak tenang dan mempunyai cara gitu ya dalam menghadapi situasi yang kayak tadi tidak mengenakan pada orang lain ataupun merasa kesal, tetapi di situ saya harus saling menghargai antara saudara gitu. Baik. Lalu pelajaran apa yang Teh Siti dapatkan setelah mengikuti 1 kali sesi konseling nih? Saya harus, pelajaran yang saya ambil itu harus saling menghargai antara sesama saudara dan harus konsisten terhadap keputusan yang saya ambil. Baik Teh Siti, karena sesi ini akan berakhir, mungkin di pertemuan selanjutnya kita bisa menjadwalkan kembali ya Teh, terkait pelaksanaannya seperti itu. Dari awal sampai akhir, saya cukupkan sekian. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Teh Siti karena Teh Siti sudah menyempatkan hadir pada sesi kali ini seperti itu. Kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.